Dan di tahun 2022 alhamdulillah saya mendapatkan dana hibah kedua kalinya dari Innovation Village. Itu beda, kalau yang 2021 Social Humaniora, kalau 2022 berbasis Internet of Things. Jadi memang pure saya lebih banyak di lapangan daripada saya di teori di kelas. Dulu pernah makan apa aja gitu kok bisa pintar Iya, seperti siapa tahu ini. Ica bisa tambah pintar. Iya gitu. Lagi mahasiswa ya kan. Iya benar. Misalkan posting foto lagi minum Starbucks sama naik Iya. mobil. Padahal pas dicari ada di Pinterest. Iya. Jadi saya punya hobi mendaki gunung tapi lari TikTok. Hah? Gimana tuh? Emang nggak ngos-ngosan? Jadi teman-teman jangan mikir mahasiswa berprestasi itu bukan melulu perkara prestasi, bukan melulu perkara belajar enggak. Tapi saya lebih ke arah game juga. Halo Sobat Milenial, kembali lagi nih sama kita dalam podcast Kaum Milenial. Masih sama kita lagi nih Iya, ya, betul. mungkin udah pada kenal kali ya, udah 3 minggu gak sih? Iya, benar-benar. Udah Ari sama Rizky dah. Kali ini kita mau ngebahas apa sih, Cak? Kali ini kita akan membahas tentang salah satu mahasiswa yang memiliki prestasi banyak banget. Wow, Ya. kira-kira kalau ngomongin prestasi nih, Ica sendiri punya prestasi nggak? Alhamdulillah sampai sekarang tidak punya ya. Karena emang sebenarnya tuh prestasi tuh banyak banget ya, Cak. Iya, cuman nggak dapat sertifikat aja. Kayak bisa Iya. goreng telur. Iya, tuh kayak betul. Siapa adanya Raffi Ahmad aja bisa goreng telur cepat Betul. masuk berita, Iya. masuk prestasi. Betul, kok Bener kita nggak? enggak? Iya. Bener, kita di sini tuh duduk Kurang aja kesorot di- kamera iya, aja, bener. gitu. Kita di sini duduk terus kayak mandu podcast. Iya. Kaum milenial Betul. menyingkirkan Rizky dan Ari pun sebuah prestasi gitu ya, sobat milenial. Oke. Iya nggak sih? Betul. Ya daripada makin nggak jelas ya kan, kita juga punya nih salah satu narasumber Iya, betul. yang punya banyak banget prestasi. Ya. Semoga dari podcast ini, dari semua yang kita bicarain dapat bermanfaat Iya. kepada sobat milenial di Tuh, rumah. mungkin bisa dicontoh nih sama Iya, sobat betul. milenial yang masih mahasiswa gitu. Iya, tapi udah banyak banget prestasinya segudang. Wow. Segini. Langsung aja kita panggilkan Kak Windy. Wah, halo Kak Windy. Kak. Nah, sobat milenial ini nih salah satu mahasiswa berprestasi ya, mahasiswi ya. Mahasiswi. Iya, ya, mahasiswi berprestasi dengan segudang, pokoknya banyak banget ya prestasinya. Iya, betul. Nah, sebelum itu mungkin sobat milenial belum tahu ya siapa sih Kak Windy. Mungkin Kak Windy bisa langsung memperkenalkan dirinya ke sobat milenial di rumah. Oke. Sebelumnya, hai sobat milenial. Perkenalkan, nama saya Windy Indah Purnamasari. Saya berasal dari Cyber University. Udah pada tahu belum Cyber University itu mana? Nah, makanya jangan lupa ya simak podcast ini sampai tuntas. Betul, jangan lupa jangan di skip ya teman-teman, jangan di skip, ikannya tuh jangan di skip. Iya, ditonton terus. Ya itu masuk pundi-pundi kami, nggak bercanda. Intinya jangan di skip ya. Oke. Nah, Kak Windy sendiri nih sekarang lagi menempuh S1 atau S2? Menempuh S1 sih. S1 ya. Iya. Semester berapa kalau sekarang? Semester ke-6 jalan. Semester 6. Iya. Oh. Kira-kira nih kan mungkin sobat milenial di rumah belum tahu ya. Apa aja sih prestasi Kak Windy gitu yang Iya. menurut Kak Windy tuh aduh aku bangga banget nih punya prestasi Betul. ini gitu. Sebenarnya untuk prestasi, untuk hasil dari apa yang sudah saya jalankan selama ini itu bonus. Tapi saya lebih menghargai proses dari apa yang sudah saya perjuangkan kurang lebih 3 tahun berjalan ini. Dan tentunya di kampus Cyber University. Jadi teman-teman, untuk prestasi yang pernah saya dapatkan, saya lebih sering mendapatkan dana hibah dari BUMN, dari PT Telkom Indonesia, dari beberapa instansi atau beberapa tempat ternama yang istilahnya memberikan dana hibah untuk mahasiswa, memberikan kesempatan untuk kita berkreasi, berinovasi, dan kita bisa menuangkan dalam bentuk ide konsep, dalam bentuk kontribusi nyata kita untuk masyarakat. Mungkin itu. Keren banget ya. Sobat Iya. milenial ngerti nggak? Enggak kan? Tadi apa ada dana hibah? Iya. Dana hibah tuh kira-kira apa sih Kak? Iya. Jadi dana hibah itu suatu program yang dibentuk dari salah satu instansi, contohnya PT Telkom Indonesia, namanya Innovation Village, yang itu sudah berjalan di angka 3 tahun kalau nggak salah. Dan waktu itu alhamdulillah di tahun 2021 saya dan tim dapat kepercayaan dana hibah di daerah Ponorogo, Desa Krebet, yang mayoritas penduduknya penyandang disabilitas. Jadi kami bertiga, mahasiswa Cyber University, berkontribusi aktif untuk memberikan perubahan nyata untuk mereka. Jadi mereka ini, masyarakat disabilitas ini,
mereka punya kekurangan, tapi ternyata mereka punya kelebihan dalam keterampilan tangannya, dan mereka ada suatu masalah yang membutuhkan solusi dari kita nih mahasiswa. Masalahnya apa sih sebenarnya? Nah, masalahnya mereka punya produk tapi mereka tidak bisa memasarkan. Mulai dari itu kami tim bertiga ini, saya dan 2 rekan saya, membentuk suatu ide konsep di mana konsep itu bisa membantu mereka. Jadi kami membentuk suatu website untuk pemasaran. Akhirnya kami dikasih kepercayaan amanah untuk merealisasikan dana hibah. Dan di tahun 2022, alhamdulillah saya mendapatkan dana hibah kedua kalinya dari Innovation Village. Itu beda, kalau yang 2021 Sosial Humaniora, kalau 2022 berbasis Internet of Things. Jadi satu Sosial Humaniora, satu teknologi, seperti itu. Keren banget, tepuk Keren tangan dong. banget. Tepuk tangan, nggak usah dikasih duit. Jadi dari prestasi yang udah kakak dapatkan ini, gimana sih perasaan kakak? Senang banget apa gimana gitu? Sebenarnya saya nggak pernah merasa istilahnya udah cukup, merasa cukup aja udah lebih. Kalau merasa seneng banget sih sebenarnya enggak, karena setiap apa yang sudah saya lakukan itu pasti ada evaluasi untuk diri saya, ada hikmah yang bisa saya ambil, karena saya percaya ketika saya menjalankan suatu itu bukan karena hasil, tapi karena saya menikmati proses dan pengalaman, pasti Tuhan tahu. Jadi Tuhan tuh pasti memposisikan hadiah yang tepat untuk kita, kerja keras kita, proses kita, dan usaha kita itu seberapa. Jadi menurut saya teman-teman semua, kalian berproses itu tidak ada salahnya. Berproseslah selagi kalian bisa, tunjukkan apa yang ada di diri kalian, potensi kalian. Untuk urusan hasil, serahin sama yang di atas. Karena apa yang menjadi takdir kalian tidak akan tertukar dengan takdir orang lain. Tuh. Keren banget jawabannya. Screenshot jadiin apa namanya, quotes of the day di TikTok gitu. Masukin lagu siapa tuh namanya? Ya itu. Nah, terus dari prestasi tersebut kira-kira ada nggak sih tantangan dan tekanan yang dihadapi gitu? Untuk tantangan sendiri, di setiap tempat kita itu punya challenging untuk diri kita. Sebenarnya kembali lagi, kita itu pengen kuliah tuh pengen biasa aja atau pengen nambah pengalaman. Karena nantinya, khususnya sekarang ini saya di semester 6 ini, kebetulan saya sekarang lagi magang di Bank Rakyat Indonesia. Nah, di sana itu yang ditanya bukan kamu tuh belajar apa di kelas, tapi apa yang udah kamu lakuin gitu. Jadi makanya teman-teman semua jangan takut untuk melangkah, apapun yang mungkin itu ada, manfaatkan peluang yang ada, kalian ikut apapun kompetisi atau pengalaman volunteer atau apapun yang bermanfaat untuk masyarakat, itu yang nanti kalian akan dapatkan, atau itu yang akan kalian butuhkan di dunia kerja nanti. Mungkin itu sih untuk tantangan yang pernah saya hadapi. Tapi ada satu cerita di mana saya pernah datang untuk volunteer fully funded. Jadi saya volunteer di daerah Lombok Utara. Nah, jauh ini juga ya? Ya, kita cerita aja di Lombok Utara. Nah, di situ kita benar-benar, karena saya nggak tahu observasinya seperti apa, daerah seperti apa, saya hanya tahu dari cerita-cerita orang. Jadi sebelum saya ke sana, nah ketika saya sudah ke sana, mereka benar-benar di daerah yang dimana itu jaringan internet susah. Gimana mereka bisa maju kalau teknologi aja tidak menyentuh mereka, istilahnya kayak gitu. Jadi itu suatu challenging buat saya, tantangan tersendiri supaya saya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang ada di mereka. Mereka punya potensi mente terbesar di daerah Lombok, mereka produksi sendiri, mereka punya lahan sendiri, tapi mereka minim pengolahannya, karena mente itu kalau misalkan diolah, getahnya itu kena mata bisa buta. Jadi makanya mereka nggak bisa ngolah sendiri, makanya mereka itu dapat harga terendah itu karena mereka ngasih ke pengepul kayak gitu. Jadi challengingnya gimana saya bisa membantu mereka supaya mereka itu bisa berubah, istilahnya bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah mereka. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi, dan ya kurang lebih setidaknya bisa bermanfaat buat mereka, atau mereka bisa merasakan apa keberadaan saya di sana, seperti itu. Bagus banget. Tapi dari kegiatan-kegiatan kakak ini, kakak merasa terganggu nggak sih kalau misalnya masih ada pelajaran di dalam kampus gitu? Tuh, cara memanage waktunya tuh gimana sih? Oke, saya ceritanya di sini mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain yang bisa berkuliah tatap muka secara langsung, dan kebetulan pihak kampus sangat support ke saya. Selama kurang lebih 2,5 tahun saya tuh pelajarannya secara online terus, karena saya mulai dari PKM, dana hibah dari Kemendikbud dari Simbel Mawa, itu implementasinya di Ponorogo. Dapat kepercayaan lagi saya implementasi Innovation Village, dapat kepercayaan lagi implementasi P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha dari Dikti juga, dapat kepercayaan lagi dari Innovation Village 2022, dapat kesempatan lagi dari Akar Desa Indonesia. Jadi memang pure saya lebih banyak di lapangan
daripada saya di teori di kelas. Cuman karena saya kewajiban saya sebagai mahasiswa, jadi saya tetap harus menjalankan kewajiban saya untuk berkuliah walaupun itu dari online. Dan alhamdulillahnya lagi pihak kampus itu memfasilitasi saya untuk terus mensupport apa yang saya lakukan. Dan apa yang saya lakukan itu tidak ada paksaan dari pihak kampus, karena itu memang pure saya pengen belajar dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Mungkin itu sih. Gitu ya. Berarti emang sebenarnya tuh emang harus apa ya namanya? Emang harus diraih gitu ya kayak. Iya sih, cuman lebih ke arah saya tuh suka tantangan dan hal-hal baru yang menurut saya pengen saya raih, cuman itu tuh kayak jadi tantangan buat diri saya sendiri kayak gitu. Nah kan kita nanti kan ada di era digital ya, Iya. pada saat ini. Pokoknya. Kira-kira Kak Windy apa aja sih Kak keterampilan digital gitu yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa di era kini gitu? Sebenarnya untuk keterampilan digital, teman-teman khususnya yang masih berkuliah semester 1 atau semester 2 atau semester lanjutan, sebenarnya kita kalau hanya untuk belajar teori saja, itu menurut saya kita hanya bisa teori. Tapi menurut saya manfaatkan beberapa platform-platform kesempatan di mana kalian itu bisa mengikuti dana hibah kayak gitu. Jadi misalkan itu dana hibah itu cuma butuh ide konsep kita. Nantinya kita realisasi implementasinya itu kita bakal di lapangan bareng-bareng sama vendor. Nah, dari situ kita bisa belajar. Oh, ternyata caranya merancang IoT itu pakai Node MCU. Oh, caranya ternyata Node MCU itu sebagai otak dari penggeraknya IoT itu. Jadi menurut saya yang awalnya orang awam yang notabene belum ada basic IT, tapi saya yakin ke diri saya mencoba, niat tulus saya limpahkan untuk masyarakat. Jadi apapun itu yang kalian lalui pasti akan dimudahkan. Gitu. Keren banget ya. Iya betul. Jadi kakak ini yang penting kakak nggak merasa terbeban dalam semua kegiatan yang kakak merasa ikhlas aja gitu. Iya. Nggak gimana ya? Nggak terbebani. Iya, nggak terbebani gitu. Sebenarnya sulit juga ngatur waktu karena kadang suatu event itu bakal bertabrakan. Cuman tergantung kita juga. Saya tuh memilih kayak istilahnya apa yang jadi kemampuan saya itu saya jalankan, tapi saya tidak pernah memforsir diri saya untuk kalau saya istilahnya udah ikut event ini, ya udah event lain mungkin belum rezekinya, dan saya lebih memilih fokus ke event yang menjadi tanggung jawab saya sekarang gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi lumayan banyak ya kegiatannya gitu. Terus kalau untuk Kak Windy sendiri, gimana sih cara kita tuh untuk memanfaatkan gitu platform media sosial secara positif? Oke. Mungkin teman-teman kalau kalian lagi bermain sosial media seperti yang sekarang lagi viral itu ada Instagram dan TikTok. Nah, untuk saya sendiri saya lebih suka menyembunyikan proses saya dalam saya berproses. Mungkin yang tahu hanya saya dan Tuhan. Tapi setiap proses itu selalu saya abadikan, bukan untuk ajang pamer ya teman-teman, tapi untuk ajang memotivasi teman-teman lain. Karena kebetulan saya dapat amanah sebagai Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif tahun 2021 dan kebetulan jadi best speech. Jadi dari itu ada tanggung jawab sendiri saya untuk memotivasi teman-teman lain supaya bisa berkarya, berinovasi, karena tangan Indonesia sekarang ini ada di generasi kita dan selanjutnya. Wah, keren banget. Ini kakak sepintar ini kok dulu pernah makan apa aja gitu. Kok bisa pintar? Iya, siapa seperti tahu ini? Ica bisa tambah pintar. Iya gitu. Jadi kalau ini tips ya teman-teman buat bersosial media, manfaatkan platform sosial media itu untuk berkreasi, berinovasi, karena Betul. di sosial media itu kita bisa mencerminkan jati diri kita. Biasanya nih teman-teman kalau untuk di Instagram mungkin teman-teman bisa kalau mau tahu Instagram saya namanya Windinda_. Windy_, ini nanti ada di Silakan sini. di follow. Di sini dan di sini. Iya. Jadi teman-teman nanti di situ saya punya satu sorotan di mana itu proses perjuangan saya. Tapi dalam berproses saya keep silent. Ketika sudah ada hasil saya abadikan dalam suatu momen video. Betul, harus kayak gitu. Bukan buat ajang pamer, tapi istilahnya buat memotivasi teman-teman. Dan saya punya satu prinsip hidup yang selalu saya pegang sampai sekarang. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Namun satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Wow. Gitu sih, teman-teman semua. Tuh harus kayak gitu ya Iya. teman-teman ya. Bukannya kalian tuh apa sih sekarang tuh banyak banget ya orang yang menggunakan sosial media tuh, apalagi mahasiswa ya kan. Iya benar. Misalkan posting foto lagi minum Starbucks sambil naik Iya. mobil. Padahal pas dicari ada di Pinterest. Iya.
Kayak ngapain? Kocak Iya banget. gak sih, apalagi kalau yang di Iya, TikTok betul. sekarang tuh banyak yang live nggak jelas ya kan, dan makeup apa Iya. gitu ya, berbentuk Biasanya itu apa gitu. guyur apa namanya? Guyur badan. Iya. Iya, Gitu kan. Iya, nenek-nenek benar-benar. disuruh mandi lumpur. Itu bukan salah satu keterampilan bukan sih? Enggak sih. Bukan. Itu lebih memanfaatkan sosial media untuk mengeksploitasi Oh orang. gitu. Tuh, Jadi itu jangan dicontoh, iya, teman-teman. jangan dicontoh. Kita kasih positive vibes buat kita sebagai mahasiswa. Betul. Kita tunjukin bahwa mahasiswa bisa berkreasi, berinovasi, dan kita tunjukin ide kita untuk membantu Indonesia dan mendukung pemerintah untuk membantu Sustainable Development School 2030. Iya. Tuh, merdeka Indonesia. Ya kan, daripada posting-posting nggak jelas ya kan di Iya, sosial betul. media gitu kan, Iya, mending kita ikut sebuah kegiatan yang positif gitu ya kan. Emang kayaknya udah ikut kegiatan. Ada dulu tapi sekarang yang negatif dulu sedikit aja. Tapi ngomong-ngomong soal sosial media nih Kak, kan penggunaan sosial media ini ada sisi negatif dan positifnya. Iya. Nah, buat mahasiswa ada nggak sih tips buat kakak biar media sosial ini berguna dalam kegiatan kampus gitu, misalnya dalam belajar gitu? Mm-mm. Ya gimana biar jatuhnya ke positif, nggak ke nggak ke negatif gitu. Ica Iya. bisa, Ca. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan kakak itu sudah didukung oleh kampus Cyber University, dan kebetulan para dosen-dosennya itu selalu memberikan tugas ke kita untuk mengeksplor teknologi, membuat ide konsep seputar teknologi, tapi kita bentuk dalam Instagram Reels. Itu menurut saya salah satu budaya di mana menumbuhkan mahasiswa untuk selalu belajar positif bersosial media, dan Cyber University juga selalu mengajarkan kita untuk men-share hal-hal positif seputar sosial, seputar apapun gitu. Jadi saya sedikit cerita ya nih teman-teman. Jadi saya tuh mahasiswa gap year. Saya angkatan 2019 dan saya mulai melanjutkan studi di 2020. Dengan alasan dulu saya pengen ke sekolah kedinasan, tapi mungkin karena bukan rezeki, jadi saya gap year. Nah, dalam gap year itu saya tahu nih ada suatu kampus yang ternyata saya butuhkan. Jadi kayak istilahnya saya butuh kampus itu karena saya yakin kampus ini punya value gitu. Jadi nih teman-teman yang belum tahu, Cyber University itu kampus di mana kita belajar dua kompetensi, financial dan teknologi. Jadi kita benar-benar belajar tentang keuangan, tapi kita juga belajar tentang teknologi, di mana suatu kompetensi itu dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan sekarang ini saya yang udah ngerasain magang, benar-benar kompetensi itu dibutuhin. Nah, selain itu nih teman-teman, Cyber University itu juga punya program namanya Company Learning Program, di mana itu berkuliah selama 3 tahun teori dan 1 tahun masa magang. Mana lagi kampus yang memfasilitasi itu. Jadi istilahnya berbagai alasan yang mungkin menunjang saya memilih Cyber University sebagai pilihan saya melanjutkan studi S1. Jadi mungkin itu teman-teman yang belum tahu tentang Cyber University. Jadi buat sobat milenial nih mungkin yang masih SMA atau SMK, mungkin ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, atau Iya. mungkin ada yang lagi gap year gitu, lagi nyari-nyari kampus mana sih yang mungkin bagus dan berkompetensi. Nah, bisa nih pilih kampus Cyber University. Oke. Nah, kita langsung lanjut aja kali ya. Iya. Nah, kira-kira tuh nah ini kan ngomongin kampus ya, sobat milenial. Kira-kira nih kegiatan sosial apa sih yang sebaiknya tuh diikuti gitu oleh Iya, mahasiswa? oleh mahasiswa. Oke, jadi mungkin di lingkup lingkup mahasiswa dulu atau lingkup seputaran kampus dulu. Nah, ini bagi teman-teman kegiatan yang mungkin kalian bisa ikuti yaitu organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa dari Cyber University. Jadi di mana nanti kalian di sana ada beberapa departemen. Kalau kalian pengen ke arah sosial, ikut departemen advokasi kemitraan, karena di situ kita all about seputar kesosialan yang nantinya kita bisa bantu masyarakat dengan beberapa program kerja yang ada di Departemen Advokasi Kemitraan. Nah, mungkin selain itu dari pengalaman saya, teman-teman bisa ikut volunteer di beberapa daerah yang udah disediain di beberapa instansi-instansi seperti Kami Foundation atau beberapa instansi lainnya. Itu nanti kalian bakal, kalau misalkan kalian beruntung, kalian bakal dapat dibayar full oleh kegiatan program penyelenggara kegiatan tersebut. Jadi nanti kalian bisa, selain kalian bisa bermanfaat buat masyarakat, kalian juga bisa istilahnya healing lah gitu, karena pasti kita di suatu daerah-daerah yang dimana daerah itu memang butuh kita gitu. Nah, mungkin kegiatan sosial lainnya ya selain volunteer itu tadi, kalian juga bisa ikut beberapa dana hibah gitu. Jadi kegiatan sosial itu nggak selalu melulu berhubungan dengan kompetensi atau kompetisi-kompetisi yang gede atau apa, enggak.
tuangkan semua ide yang ada di kalian, karena kita nggak ada yang tahu sebenarnya ide kalian itu ternyata ide yang dibutuhin di kompetisi tersebut. Betul. Jadi mungkin itu. Gitu ya. Itu untuk kegiatan dana hibah gitu. Mungkin di sini sobat milenia ada yang belum tahu itu konsep kerjanya itu seperti apa sih? Iya. Oke, dana hibah itu sebenarnya ada bermacam-macam. Ada dalam bentuk program kreativitas mahasiswa seperti PKM seperti itu. Jadi kita diseleksi seluruh Indonesia, beberapa perguruan tinggi, nantinya kita bakal disaring dan didanai. Itu dalam bentuk PKM. Nah, sebenarnya untuk PKM sendiri itu kita harus punya ide konsep di mana ide itu tuh ide yang unik, belum pernah ada sebelumnya dan berdampak nyata buat masyarakat. Jadi memang kita bikin ide ini nggak mudah kayak ide ini. Jadi kayak istilahnya kita observasi dulu dengan beberapa hal-hal yang udah diajarkan di Cyber University. Seperti contoh kemarin saya dana hibah sebelum Innovation Village 2022 itu ada mata pelajaran APSI, jadi perancangan sistem. Dari situ saya memang walaupun saya online tapi saya tetap ngikuti. Saya susun bentuk SRS, di mana SRS itu sudah jadi sampai final rank, mulai dari problem domain, solution domain sampai final rank. Dari situ saya dapat suatu aplikasi yang ternyata dibutuhkan gitu. Jadi saya buat platform berupa wisata virtual, dalam namanya itu Trevi, dan saya lombakan di event BUMN. Jadi namanya Indonesian Digital Tribe, dan alhamdulillah masuk top 50 dan masuk dalam websitenya Narasi. Kayak gitu. Keren. Jangan dulu. Itu banyak banget ya kegiatan yang diikutin. Betul. Gitu kan. Maksudnya suka nggak sih nongkrong sama teman mahasiswa gitu, sama mahasiswa-mahasiswa yang lain? Iya, gitu? di tengah kepadatan. Iya, kayaknya padat kegiatan banget ini. ya. Iya, benar-benar. Ya, dengar ceritanya kayak padat banget gitu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk nongkrong sama mahasiswa di Jakarta sama teman-teman kampus, mungkin kalau bisa dihitung berapa kali. Cuman kalau di Ponorogo, teman-teman organisasi di Ponorogo itu banyak, karena memang saya lebih ke arah implementasi di Ponorogo. Cuman kalau untuk di Jakarta, mungkin waktu saya di Jakarta aja diajak nongkrong, ya udah ayo. Cuman di situ benar-benar pure ketika kita nongkrong sama temen, ya udah itu waktu buat temen, bukan waktu kita buat berpikir apa enggak, itu kita leluasakan untuk teman kita. Kira-kira yang diobrolin apa sih? Iya. Apakah topik Iya, betul. politik kah? Iya. Atau mungkin aku mau buat suatu aplikasi gitu? Enggak sih, yang diobrolin ya seputar curhat sih ya kayaknya. Kayak Gitu. curhat-curhat. Berarti bisa curhat gitu. juga ya. Tuh Cal, bisa temenan Cal. Jadi kakak di tengah kepadatan Kesibukan. kegiatan, iya betul. Kakak punya hobi nggak? Oke, punya lah. Pastinya semua orang punya hobi Iya. ya. Itu hobinya apa? Nah, jadi hobi saya mungkin sedikit berbeda dengan yang teman-teman yang lain. Wow. Jadi saya punya hobi mendaki gunung tapi lari, TikTok. Hah? Gimana tuh? Emang nggak ngos-ngosan? Jadi gini, TikTok itu kemarin kebetulan punya pengalaman lari di Gunung Lawu, tapi itu TikTok kita submit berangkat start jam kita jam 7 pagi atau jam 9 pagi, itu berapa kali kita saya ke sana sama teman-teman. Itu finish jam 7 malam, jam 5 sore. Jadi tergantung dari elevasi kita. Di atas tuh kita kadang kalau ada badai, ada kabut, kita berhenti dulu di pos 5 atau di berapa pos kayak gitu. Jadi salah satu hobi saya tuh memang agak nyeleneh, karena saya benar-benar suka banget sama hal yang berbau alam, nature is my life. Agak ekstrim ya. Iya. Beda banget sama hobi gue. Jadi udah berapa gunung aja nih yang udah pernah didaki Kak? Sebenarnya bukan mendaki, lebih ke arah TikTok. Jadi lari, TikTok tuh tapi kayak sama apa aja sih? sih kayak mendaki. TikTok tuh kita kayak lari kan, biasanya kalau mendaki tuh bawa ini ya, Oh iya, beberapa peralatan, kita berhari-hari nginep, itu enggak sehari aja pulang gitu. Nah, kalau untuk total gunung, sebenarnya gunung yang pernah kesana tuh Gunung Lawu. Terus ada beberapa gunung kecil kayak bukit-bukit, itu ada Bukit Kenong, gunung ya beberapa gunung-gunung gajah kayak gitu-gitu. Tapi itu dari teman-teman organisasi lari gitu di Ponorogo. Terus itu tuh yang dibawa apa aja? Nah, kalau TikTok cuma bawa ini aja, minum sama HP, udah gitu aja. Nah, itu kan dari pagi ya kan sampai sore. Itu nggak lapar makan? Enggak, kita ada pos-pos kan. Biasanya kalau di pos kita makan buah semangka. Lanjut lagi kita di pos ngapain. Biasanya kalau lari butuh air sedikit aja sih. Enggak banyak. Paling mungkin satu ion tubuh aja. Itu dilakukan di tengah yang nggak sibuk-sibuk gitu ya Kak? Oh, Pas iya. jadwalnya kosong. Jadwal kegiatan kosong kosong, itu. Iya. Sebenarnya seminggu sekali itu tuh saya pasti ada yang berhubungan sama alam. Kalau nggak gitu, pokoknya kalau nggak gitu ya teman-teman, selain alam, saya punya hobi main Mobile Legend. Wow. Tiernya apa? Sekarang saya kayaknya Legend. Karena kan turun Wow. ya seasonnya kan. Jadi Legend, itu teman-teman. saya memang ini ya teman-teman,
menurut saya mungkin karena di Jakarta nggak ada gunung, nggak ada teman seorganisasi lari, ya udah. Jadi saya memang suka main Mobile Legend sama rekan saya, namanya Deswika tuh ikut di sini. Jadi setelahnya saya main Mobile Legend itu, setelah main saya punya ide. Jadi nggak tahu ya kenapa. Jadi ini misalnya pulang kantor capek macet, berber kayak di situasi berber, aduh penat capek. Tapi saya langsung pegang HP main Mobile Legend, habis itu udah fresh, langsung fresh otak saya. Kok saya abis main Mobile Legend jadi emosi ya? Kayak kebalik apa gimana ini? Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau nanti ID-nya saya kasih ID-nya Mobile Legend, kita bisa mabar. Emang rolnya apa rolnya? Saya biasanya pakai MM, kalau nggak gitu pakai mage, kalau nggak gitu pakai tank, pakai Jarang. assassin, pakai saber, ya kayak gitulah. Jarang banget. Semuanya. Marksman cewek. Biasanya kan cewek cuma Angela doang sama Nana. Nana dalam. Kayak Oke, gitu. tapi di luar dari itu tadi kan Kakak suka ke gunung-gunung. Iya. Iya. Dari semua gunung yang udah pernah dilewati gitu ya. Itu ada, dikunjungi gitu. iya dikunjungi, betul. Ada nggak sih perjalanan ke gunung yang paling berkesan? Ada dong. Ya, Jadi itu apa? ceritanya di Gunung Lawu. Kalau kalian tahu di daerah Karanganyar. Sebenarnya yang paling berkesan apa? Suatu hal yang membuat saya nggak pernah lupa, bahwasanya saya mendaki itu berdua dengan rekan saya, Yang itu. bukan Oh. cowok. Oh, Yang sekarang Kenapa, Ca? Lanjut. ya yang sekarang jadi pasangan saya. Wow. Jadi Ini pacar. kami berdua mendaki salah satu gunung, dan itu saya dalam kondisi yang mungkin kurang fit. Saya kena badai di pos 5 Gunung Lawu. Di situ benar-benar saya diperlakukan seperti ratu lah istilahnya. Karena memang saya di situ kena hipotermia. Jadi benar-benar biru semua, tangan biru, tapi dia berusaha buat pinjem ke pendaki lain, padahal itu di luar lagi badai. Pinjem buat aluminium foil atau apa untuk saya biar kembali ke pulih. Jadi mungkin pengalaman yang gak pernah saya lupakan ketika di sana saya berusaha survive di tengah banyak petir badai. Karena ketika di atas hujan belum tentu di bawah hujan kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin interest atau menarik. Jadi teman-teman jangan mikir mahasiswa berprestasi itu bukan melulu perkara prestasi, bukan melulu perkara belajar baca, enggak. Tapi saya lebih ke arah game juga, ke arah ini juga. Jadi kita seimbang aja. Hidup itu jangan melulu kita berambisi pada satu hal, tapi lihatlah sisi-sisi yang lain, karena hidup itu kita harus seimbang. Kita nggak bisa condong ke salah satu hal, di mana hal itu kadang bisa menjatuhkan kita. betul. Gitu. Tapi semenjak kejadian itu nggak punya pikiran, saya nggak mau lagi. Iya, kapok nggak kira-kira? Iya betul. Enggak sih, malah pengen, cuman belum ada waktu. Oh, gitu. Wow, keren banget jalan. Keren ya, berarti emang punya teman-teman pendaki sendiri, teman-teman Mobile Iya, Legends sendiri. Lebih gitu. tepatnya kalau teman mendaki sama Sangat. pasangan, iya. Oh, gitu. Tapi karena memang di kesibukannya dia sekarang dia di Halim, jadi saya kerja, jadi kita nggak bisa. Kita sama-sama di gitu. Jakarta ya. Terus Tapi kita ngomongin- dari Ponorogo. Di mana itu, daerah mana? Apanya? Gunung Lawu tuh daerah mana sih? Di daerah Karanganyar, Oh, dekatnya Karanganyar. Ponorogo. Nah, ngomongin temen nih, gimana sih ya kan cara kau ini sendiri untuk memperluas jaringan juga relasi gitu. Iya. Oke. Jadi saya tuh tipe orang yang humble. Jadi memang saya lebih suka membangun komunikasi lebih dulu ke orang daripada saya pasif diam. Jadi misalkan nih kemarin saya masuk pertama magang di dunia kerja, itu pun saya yang selalu memulai obrolan dulu. Kita teman-teman nggak ada salahnya kita buat mencoba memulai berbicara. Karena apa? Ketika kita membangun komunikasi baik, pasti kesan mereka juga akan baik ke kita. Betul. Mungkin itu bisa menambah relasi kita, karena nantinya semakin banyak relasi kalian, ketika kalian butuh bantuan pasti banyak yang ngebantu kalian gitu. Gitu ya. Berarti apa aja sih keterampilan gitu supaya kita tuh bisa menambah relasi di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan Iya gitu. betul. Sebenarnya keterampilan itu confidence sih, kayak percaya diri aja gitu. Kalian percaya diri, kalian jangan pernah meragukan kemampuan yang ada di diri kalian, karena kita udah di plot Tuhan, kita tuh punya kelebihan masing-masing. Mungkin kita punya kelebihan dalam bidang kreativitas, tapi kita punya kelemahan juga. Jadi istilahnya manusia tuh diciptakan paling sempurna daripada makhluk lainnya. Jadi percaya diri aja bahwa kalian itu punya kemampuan gitu, dan kemampuan kalian tuh nggak melulu harus ditunjukkan, harus diekspor, tapi tunjukkan dalam bentuk konsistensi kalian dalam melakukan suatu hal kayak gitu. Nah,
Terus caranya untuk mengembangkan sebuah kreativitas yang udah kita punya gitu sih Kak, gimana? Nah, untuk mengasah sendiri itu tergantung dari kebiasaan kita juga. Nah, ini nih, misalkan contohnya, kalau kebiasaan kita itu mengikuti suatu hal yang challenging, itu pasti akan muncul kreativitasnya. Karena kita kalau ada nih suatu ketika kita tuh dalam situasi yang challenging banget, tapi kita dituntut untuk menyelesaikan solusi tersebut, pasti tuh akan ada istilahnya the power of kepepet lah bahasanya. Pasti akan ada muncul nih ide-ide jitu, itu pasti akan muncul, dan itu bisa ternyata ide itu yang menjadi suatu inovasi baru yang bisa kalian sumbangkan. Nah, biasanya yang bikin ini ya teman-teman. Jadi saya itu istilahnya submit dana hibah. Kalau teman-teman mungkin dosen pembimbing nanti kalau ngelihat mungkin bisa tahu. Saya tuh kalau submit proposal pendanaan itu pasti 3 hari sebelumnya. Jadi mesti dikabari nih ada event ini 3 hari. Jadi saya the power of ini membangun Candi Prambanan 3 hari baru langsung submit kayak gitu. Jadi nggak pernah kita mempersiapkan berbulan-bulan gitu, enggak. Berarti emang harus kreatif gitu ya. Nah, itu gimana tuh yang tadi tuh yang kayak abis main Mobile Legends tiba-tiba kepikiran punya ide gitu. Nah, itu gimana sih maksudnya? Gini, mungkin teman-teman kita nggak akan bisa samakan satu sama lain ya. Mungkin kadang berpikir main Mobile Legends bikin emosi ini. Tapi mungkin apa yang kalian sukai, yang itu bisa menenangkan pikiran kalian. Kalau mungkin saya karena memang istilahnya bukan pelampiasan sih, kita hilangkan karena kan misalkan di posisi macet nih, pasti kan campur aduk marah ini. Nah, kita hilangkan situasi itu dengan cara kalian masing-masing, karena setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Misalkan nih kita lagi berantem sama siapa, nah redakan masalah itu tapi pakai cara kalian sendiri. Bisa aja kadang menyendiri dulu baru bisa tenang. Nah, kalau saya enggak saya biasanya main Mobile Legends habis itu fresh, nggak tahu, happy banget dan ada ide nih, udah ngerjain selesai gitu. Oh, biarpun ya? menang biar kalah di Mobile Legends. Enggak sih, kalau kalah nih ya, misalkan nih lagi kalah, tapi saya MVP. Jadi saya yaudah sih, saya nggak beban-beban berarti banget. nggak beban gitu. nih teman. Cuman kalau misalkan nih, saya tuh kalau lagi main, kalau misalkan tanknya nggak bisa bagus, saya jadi istilahnya nggak jadi. Kalau misalkan MM tuh kan harus jadi nih. Harus Kalau jadi kalau build-nya. gitu misalkan saya jadi core, saya diganggu sama musuh. Udah kayak sebel banget. Tapi nanti kalau udah kalah nih, tapi saya selalu kayak misalkan kalah saya main lagi sampai menang. Jadi abis itu puas udah kayak gitu. Aduh. Kayak gitu sih Agak beda ya. Iya. Biasanya kita tuh kalau main ML tuh kan jadi emosi ya kan. Iya, Kayak benar. nggak jelas tiba-tiba mau ngebanting HP gitu kan, teman sendiri ditampolin gitu. Berarti itu salah satu bentuk untuk merefreshing gitu kan. Benar sekali ya. Nah, untuk menurut Kak Windy sendiri gimana sih cara memotivasi diri sendiri dan orang lain gitu? Oke, untuk memotivasi saya sendiri masih banyak belajar dari beberapa orang atau pengalaman dari yang pernah saya lalui di berbagai desa-desa atau apa. Tapi saya punya salah satu motivator buat diri saya, itu namanya Kak Vina Mauliana. Itu kalau nggak salah dia salah satu konten kreator, tapi dia juga part of BUMN. Jadi menurut saya beliau itu salah satu motivasi yang buat saya itu terus berpacu, berkreativitas, melakukan hal-hal baik, positive vibes. Jadi dia di tengah kesibukan dia bekerja di BUMN, dia juga bisa menjadi konten kreator, dan konten kreator itu benar-benar bermanfaat banget buat masyarakat. Dia nge-share tips and trick di dunia kerja, dia nge-share gimana caranya bikin kurikulum vitae yang baik, dia nge-share gimana caranya biar kita tuh lolos seleksi HRD, gimana caranya. Jadi itu salah satu motivator saya, dan dimana saya pengen jadi seperti beliau, tapi saya mencukupkan diri saya, berusaha untuk bersyukur dengan apa yang sekarang saya punya. Jadi istilahnya nggak mau istilahnya kayak berharap terlalu berlebih, karena kita itu berharap sama Tuhan aja. Jadi selebihnya harapan-harapan kita ke manusia, harapan-harapan kita ke sebuah event, harapan-harapan kita ke hal-hal yang lain itu nggak usah istilahnya nggak usah ditanamkan di diri. Jadi istilahnya kita itu cukup berharap sama Tuhan, karena skenario terbaik itu hanya milik Tuhan. Kita bisa berencana, tapi semuanya Tuhan yang menentukan. Gitu. Keren banget ya. Iya. Nah, aku mau minta ini dong, saran nih. Kan aku ini kan kuliah, tapi mungkin ada beberapa materi yang cuma di-share itu melalui YouTube gitu. Nah, gimana sih supaya tuh mahasiswa-mahasiswa nih, kadang kan kalau udah dikirim YouTube doang tuh terkadang nggak ditonton, cuman absen doang. Betul. Nah, itu gimana tuh menurut Kak Windy sendiri? Oke, berarti itu belajar lewat konten ya Iya. kita.
Nah, sebenarnya kalau untuk kebetulan saya di tempat di mana saya di human capital tapi sektor pendidikan di Bank Rakyat Indonesia, tapi diciptakan suatu pendidikan yang joyful. Nah, ini yang tadi sama sih, hampir sama pertanyaannya Mas ya. Nah, gimana caranya kita itu bisa belajar itu bisa enjoy, bisa happy gitu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, pasti kan dosen tuh ngasih tugas, ya kan. Nah, tugas itu pasti jawabannya ada di dalam situ. Betul. Tapi kalau salah satu mahasiswa aja udah dia yang ngerjain, pasti akan contek-menyontek kan. Betul sekali. Nah, sebenarnya itu tergantung dari diri masing-masing sih. Kalau kita mengerjakan itu nggak ada salahnya. Yang pertama, kita nambah ilmu. Yang kedua, nanti kalau ditanya dosen kita nggak ngangong-ngangong, nggak bingung mau jawab apa. Nah, mungkin tips triknya buat kalian supaya kalian tetap bisa buat istilahnya belajar juga di konten itu, ya kesadaran diri itu paling penting teman-teman. Kita harus sadar diri kalau istilahnya kita itu sekolah, kita studi itu buat apa? Buat meningkatkan istilahnya meningkatkan pendidikan kita supaya kita bisa ke level yang lebih tinggi lagi, supaya nantinya di dunia kerja banyak pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan walaupun itu hanya melalui teori. Karena kalau teman-teman teori nih, misalkan teman-teman belajar teori tapi teman-teman baca, itu bakal teringat terus nanti. Tapi kalau teman-teman cuma istilahnya kayak buka terus udah, ya udah itu bakal lupa gitu. Benar. Jadi menurut saya itu aja sih teman-teman. Tuh dengerin ya sobat milenial. Jadi itu emang mumpung kita masih muda gitu kan, masih ada di umur-umur belasan gitu. Kita tuh harus banyak banget itu belajar, terus mencoba hal-hal baru. Betul. Kayak tadi nih Kak Windy ya kan, mencoba apa namanya, nanjak gunung sambil lari gitu ya kan. Apa ngos-ngosan tuh. Jalan juga sih kalau elevasinya lagi tinggi. Iya, terus boleh sesekali kita refreshing main game gitu, asalkan jangan sampai lupa diri. Iya bener-bener. Asalkan jangan sampai tugas-tugas terbengkalai Betul. gitu. Dan tadi tuh kalau misalkan dikirim materi ya kalau bisa pelajarin lah ya. Iya. Jangan kalian tinggal tidur gitu sambil dengerin materi tapi sambil tidur. Iya bener-bener. Kayaknya Kak Eja begitu deh. Tahu sih. Kayak pokoknya dalam maksudnya sesibuk apapun diri dalam kegiatan hal lain, di yang lagi menjalani perkuliahan saat ini tetap harus fokus ke situ ya. Karena kita juga kan punya cita-cita gitu. Iya, betul. Nggak boleh terus dalam tugas-tugas itu nggak boleh mengandalkan orang lain. Kita harus mencoba, minimal sudah gimana ya, minimal mencoba meskipun salah. apa-apa Iya gitu. betul. Yang penting kita udah tahu gitu, oh ternyata gini, oh ternyata aku tadi kurangnya begini. Iya. Jadi kurang lebih itu aja ya. Betul. Sobat milenial nih, semoga ilmu-ilmunya bermanfaat nih buat sobat milenial di rumah. Dan mungkin buat sobat milenial yang ingin melangkahkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin bisa langsung aja ya cari info-info mengenai kampus Cyber University. Benar. Ya semoga ilmu-ilmunya bisa nyangkut di kepala ya. Jangan tapi ingat, main Mobile Legends nggak boleh emosi. Harus tetap santai. bener, harus santuy nih kayak Kak Windy ya kan. Sebenarnya nggak santai-santai banget sih mainnya, cuman Yes, ya lebih refreshing. Tapi saya emang nggak bisa emosi aja bawaan main Mobile Legends. Oke, tapi itu aja, semoga bermanfaat. Enggak, bukan semoga, harus bermanfaat pokoknya. Betul, Kita maksa. Oke, makanya nontonnya harus sampai selesai, nggak boleh di jangan skip. dipotong-potong. Iya, Kalau betul. ada iklan tonton aja, jangan di skip. Maupun iklan pinjol tetap nonton terus sampai habis gitu. Bener, jangan lupa ya sobat milenial yang di rumah, jangan lupa untuk like. Iya, komen, share, dan subscribe juga videonya. Betul. Jadi cukup sekian dari kami, sampai jumpa dan Di video selanjutnya. Bye.